Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abila Wibi dengan NIM 22051 di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum 4, yaitu server registration atau apalah itu. Oke, pertama kali kita akan membuat rangkaian seperti ini, yaitu ada lampu ya di persensiannya light. Kita membutuhkan dua lampu, sini dan di sini. Kita butuh window. Nah, Kita taruh di sini, lalu di sini. Arahkan ke coba apa? Ya dia ada animasinya nanti. Lalu kita pakai router. Router PT ada di sini. Taruh tengah kayaknya ya. Ya, taruh tengah. Kita pakai home router. Kita pakai 2. Oke. Selanjutnya kita server ya, kita butuh server. Lalu kita taruh sini, jebret. Nah, oke, baik. Lalu kita pakai sini. Ini juga butuh central service. Lalu kita butuh tower, ya. Kita butuh smartphone. Oke, smartphone-nya taruh sini. Oke, setelah itu kita coba untuk mengubah yang ada pada dalam home router tersebut. Kita coba buka, kita config, lalu kita beli enter. Kita ubah SSD-nya menjadi home 1. Kita salin ya, nanti kita salin aja biar cepat. Kita buka flight, lalu kita wireless. Kita ubah menjadi home 1. Lalu window kita ubah juga menjadi home 1. Oke. Selanjutnya kita ubah yang pada sisi kanan. Sebelum kita ubah, kita lihat dulu pada home routernya, kita ubah menjadi home 2 ya. Benar. Config ke wireless, kita ubah menjadi home 2. Sudah, kita salin. Lalu kita pencet yang like, kita ubah SSD-nya menjadi home 2. Terus window juga kita ubah menjadi home 2. Oke, kita tunggu dia akan menyambung. Oke, selanjutnya kita ubah dari cell tower ya. Kita ubah cell towernya namanya menjadi Telkomsel, Telkomnet, Telkomsel. Oke, sudah. Kita ubah smartphone-nya juga, smartphone. Kita pergi ke config, lalu kita ubah interface-nya menjadi 3G or 4G. Wireless-nya kita matikan karena kita tidak membutuhkan wireless pada smartphone ini. Kita ubah menjadi Telkomnet, Telkomsel. Oke, baik. Kita tunggu dia akan tersambung. Lalu kita juga akan mengubah pada general or service-nya ini. Kita ubah menjadi Telkomsel. Nah, sudah ya, Telkomsel. Lalu sebelum kita masuk ke server, kita booting dulu pada routernya. Kita matikan dulu, jebret. Nah, kita buang, nanti kita ganti menjadi CFE. Kita buang. Nah, kita tambahkan CFE sebanyak 3 biji. Nah, oke, sudah. Ini agak mengiring nih. Kita tambahkan, jebret. Oh, memang seperti itu. Kita on kan, kita silang, lalu kita masuk pada server. Nah, pada server ini kita akan mengubah pada config-nya fast ethernet. Sebelum fast ethernet kita ubah pada default gateway-nya. Oke, lalu bawahnya 1.2. Oke. Kita masuk pada fast ethernet ya. Nah, kita fast ethernet, kita masukkan 2. Oke, jebret. Nah, dia akan muncul sendiri 225. Oke. Kita masuk ke router. Oke, jangan lupa silang dulu. Kita masuk ke router, kita config, lalu fast ethernet 1. Kita masukkan pada yang ada di sini, fast ethernet 1. Nih, 1 dan 2 itu 1. Oke, kita salin, lalu kita masukkan di sini, lalu dia muncul sendiri. Kita on kan, jangan lupa post statusnya, lalu kita masukkan pada fast ethernet 2 di sini. Jangan lupa, lalu kita on kan. Bentar. Kita on kan, lalu kita masukkan pada ke fast ethernet 3. Bentar, kita salin. Lalu kita on kan dulu, enggak lupa. Jangan. Nah, kita on kan. Lalu pada yang keempat ini kita salin juga. Salah.
terus fase Ethernet-nya jadi on kan juga dan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan dari home router ya, kita pakai kabel IoT ini yang copper ini, pilih internet ke router, kita pilih yang dua karena yang satu nanti buat server. Oke, baik, kita pilih dari home router, kita pilih internet, kita pilih yang tiga ya, kita pilih yang tiga. Karena apa? Karena dua dan tiga ini buat home routernya. Kalau untuk server kita pakai kabel yang sampingnya, gitu, bukan ke sini fase Ethernet 1 sama central office ini sama pakai kabel yang sensor ini, backbone lalu router. Nah, fase Ethernet 4 sudah kesambung semua. Untuk cell towernya kita pakai kabel yang ini coaxial, kita hubungkan coaxial 0 ke cell tower. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengubah pada home router, kita juga akan memasukkan nama ya. Kita lihat dulu di sini home router ya 192 ini nanti dimasukkan pada static. Kita pilih internet dulu, lalu pilih static agar bisa diisi di sini. Ini IP address-nya saya sudah salin tadi ya, ini gateway kita sudah salin. Bentar, ini kan tadi sudah muncul dari default gateway. Nah, untuk DNS servernya kita juga mengisi ini. Sebenarnya cuma dibalik aja, teman, saya tidak mau salah, jadi ya kita copy dari sini saja. Oke, untuk LAN-nya sudah muncul. Nah, kita tambahkan 10 di sini. Berhubung nanti takutnya saya salah, saya copy dari sini biar tidak salah, padahal angkanya juga sama. Nah, oke, sudah ya, kita silang. Apakah kita lihat dulu? Nah, ini kan sudah tersambung ya, jadi aman saja bos. Oke, pada home router 2 kita juga mengubah seperti home router 1. Sama saja, kita pergi ke internet, kita ubah menjadi statis, kita buka ini ya, IP address-nya ya, IP address-nya kita copy, lalu kita masukkan ke sini, lalu kita muncul sendiri, default gateway-nya kita dari sini kita salin, nah, sini, nah, oke, kita coba lihat dulu. Nah, sudah tersambung, berarti apa teman-teman? Berhasil, sudah tersambung semua. Lalu kita masuk ke COS. Nah, kita backbone, lalu kita ubah ke static. Ini kan belum bisa di ini ya, kita ubah pada static. Nah, kita masukkan pada backbone-nya ini. Nah, kita masukkan, lalu kita nanti keluar sendiri, lalu default gateway-nya kita masukkan yang ini, masukkan, lalu DNS servernya yang ini. Nanti Oke, siap. Pada cell tower kita juga memasukkan, yaitu yang ini. Apakah ini sudah Mas? Sudah. Kita coba copy aja. Nah, ternyata oke, setelah diubah tadi ternyata kita harus mengecek apakah di like ini sudah muncul. Sudah, otomatis ya. Ini sudah muncul di window ini juga sudah muncul. Ya, itu bukti kalau sudah tersambung semua. Ini juga sudah muncul. Tapi ini kayaknya belum diubah ya. Kita coba ubah yang home routernya tadi. Home routernya tadi kan kita belum mengubah ya. Ada internet. Nah, kita pada LAN kita tadi belum mengubah menjadi 20. Nah, oke, kita silang, jepret. Nah, sudah tersambung. Kita lihat lagi. Nah, ini default gateway-nya berubah menjadi 20.1. Baik. smartphone apakah sudah ada 3G-nya? Nah, kita sudah memiliki akses, yaitu IP-nya 17.2.16.1 Selanjutnya kita masuk pada server ya. Kita masuk pada server, lalu kita desktop. Kita masuk ke service, IoT-nya kita nyalakan. Ini kan on. Nah, kita DNS, kita on kan juga, dan kita membuat nama yaitu IoT.net. Nah, kita tambahkan juga addressnya IoT.net. Ini IoT saja tidak apa-apa. Addressnya kita ubah ya. Kita ubah menjadi 168. Tidak dua. Kalau kayak gini kita add dulu, jepret. Oke, kita tetap di server. Oke, kita masuk ke web browser, kita ketik yang tadi IoT.net, tak go. Nah,
Oke, sudah muncul ya. Kita silang, kita masuk pada router. Ada statik, kita ketikkan yang ada pada di sini. Kita ketik ya. Ini 255.255.255.0 lalu pada 268.1.4 ternyata bos 4.2. Kita add jepret. Nah ini via untuk masuk ke server kita coba buat akun ya, masuk ke web browser. Jangan lupa untuk mengaksesnya. Oke, selanjutnya pada tahap selanjutnya kita masuk pada like, kita ubah menjadi remote server agar bisa diisi. Kita baik, siap. Kita ubah juga ke window ya. Window kita ubah menjadi remote server. Kita masukkan iot.net. Lalu sini IoT. Kita konekkan. Nah, connecting ya, connecting sudah. Kalau refresh ini menandakan kalau sudah connect. Kita kirim surat dari window server successful. Baik. Selanjutnya kita ke like. Kita ke like juga ubah menjadi remote server. Kita iot.net. Masukkan ke IoT, lalu IoT juga kita connect. Sudah. Kita langsung saja ke window ya, biar cepat lah, biar durasinya tidak lama-lama. Ya enggak? iot.net. Nah, IoT. Kita connect. Kita kembali bawa sama aja, connect. Nah, udah lama nanti, tak server sukses, kemudian kan. Oke, selanjutnya kita akan mengakses like window pada kiri dan kanan dengan cara membuka server. Kita masuk web browser, kita masukkan username dan password tadi. Jangan lupa kita ketikkan addressnya iot.net. Nah, kita masukkan IoT kita. Oke, sudah muncul window light. Nah, kita coba on kan. Baik, on. Pada kanan lampunya on, pada kiri lampunya on, pada kiri videonya buka, ini juga kebuka. Oke ya, sudah kebuka semua dan sudah nyala. Kita silang. Kita coba untuk mengakses dari smartphone. Apakah bisa? Bisa. Caranya gimana? Kita buka IoT monitor. Jangan lupa untuk ini addressnya kita ubah menjadi 1.2. namanya IoT. Kita login sama ya. Nah, sama tadi kan nyala ya, masih nyala semua loh ini ya. Kita coba untuk matikan dari sini. Jepret. Oke. Sekian tutorial dari saya dan tugas praktikum 4. Terima kasih telah membantu untuk subscribe dan like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam studio 7 ala husbu pokok